Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Amrina Rosyada. Pada hari ini kita akan membahas materi laju reaksi, melanjutkan materi kita pada minggu sebelumnya. Untuk pembelajaran kita hari ini terdapat tujuan pembelajaran. Yang pertama, siswa dapat menjelaskan konsep persamaan laju reaksi dan order reaksi. Lalu yang kedua, siswa mampu menentukan persamaan laju reaksi dan order reaksi berdasarkan data percobaan. Nah, untuk kriteria ketercapaian tujuan pembelajaran pada pembelajaran kita hari ini, yang pertama, siswa memahami konsep persamaan laju reaksi dan order reaksi. Lalu yang kedua, siswa dapat menganalisis data eksperimen untuk menentukan persamaan laju reaksi dan order reaksi dengan benar. Oke. Lalu untuk peta konsep materi laju reaksi, untuk pertemuan minggu lalu kita telah membahas terkait konsep laju reaksi. Lalu yang kedua ada faktor-faktor yang mempengaruhi laju reaksi. Ada luas permukaan, suhu, konsentrasi, dan juga katalis. Nah, pada hari ini kita akan melanjutkan materi laju reaksi dengan pembahasan persamaan laju dan juga order reaksi. Di dalam laju reaksi terdapat yang namanya hukum laju reaksi. Ialah hubungan antara laju reaksi dengan konsentrasi awal zat-zat reaksi yang dipangkatkan dengan order reaksi. Nah, order reaksi sendiri adalah banyaknya faktor konsentrasi zat reaktan yang mempengaruhi kecepatan reaksi. Nah, ada catatan nih, untuk penentuan order reaksi hanya ditentukan berdasarkan percobaan atau eksperimen. Nah, sebagai contoh, misal kita punya reaksi A ditambah B menjadi C dan D. Untuk huruf A, B, C, D yang kecil itu menandakan koefisien dari reaksinya. Lalu, maka hukum laju reaksi dinyatakan sebagai berikut. Laju reaksi atau V sama dengan K dikali konsentrasi zat A dipangkatkan X dikali konsentrasi zat B dipangkatkan Y. Dengan keterangan, V sendiri adalah laju reaksi dengan satuannya molar per second atau molar per detik. Lalu konsentrasi zat B itu ditunjukkan dengan dalam kurung B, dan juga dalam kurung A itu menunjukkan konsentrasi zat A dengan satuannya adalah molar. Lalu K sendiri adalah ketetapan laju reaksi. Lalu X itu adalah order reaksi terhadap zat A, Y itu adalah order reaksi terhadap zat B. Lalu jumlah X plus Y itu adalah order reaksi total. Nah, ada catatan lagi, satuan nilai K dapat berubah tergantung pada tingkat atau order reaksi totalnya. Untuk cara menentukan rumus laju reaksi dapat digambarkan sebagai berikut, dapat diringkas sebagai berikut, yaitu yang pertama, menentukan zat-zat reaksi. Lalu selanjutnya menentukan order reaksi dengan memilih data percobaan yang tepat. Selanjutnya menuliskan rumus laju reaksi. Lalu lanjut menentukan order total. Dan yang terakhir, menentukan harga K dan harga V bila konsentrasi zat itu diubah. Untuk lebih pahamnya, kita akan contoh soal. Nah, contoh soal yang pertama yaitu dari reaksi N2 ditambahkan 3H2 menjadi N2O4 dan diperoleh data eksperimen sebagai berikut. Nah, data percobaan yang pertama itu konsentrasi N2 sebanyak 0,01 molar, konsentrasi H2 pada data yang pertama itu 0,02 molar, lalu laju reaksinya adalah 0,4 molar per second. Lalu yang data kedua,
konsentrasi N2-nya 0,02 molar, konsentrasi H2-nya 0,02 molar, lalu laju reaksinya 0,8 molar per second. Lalu yang data percobaan yang ketiga 0,02 molar dari konsentrasi N2, lalu konsentrasi H2 0,04 molar dengan laju reaksinya 1,6 molar per second. Nah, soalnya tentukan orde reaksi terhadap N2, orde reaksi terhadap H2, lalu tuliskan persamaan laju reaksinya dan tentukan orde totalnya. Dan juga yang terakhir, tentukan nilai ketetapan atau K laju reaksinya. Nah, yang pertama menentukan orde reaksi terhadap N2. Mula-mula kita harus menentukan zat-zat reaksi. Jadi zat-zat yang bereaksi ini adalah N2 dan juga H2. Lalu yang kedua menentukan orde reaksi dengan memilih data percobaan yang tepat dengan cara membandingkan dua data percobaan tersebut dengan masukkan ke persamaan umum laju reaksi. Jadi memilih dua data percobaan yang salah satu mempunyai konsentrasi yang sama. Jika mencari orde terhadap N2 maka mencari konsentrasi H2 yang sama, dan jika mencari orde terhadap H2 maka mencari konsentrasi N2 yang sama. Nah, kita lihat ketika kita mau mencari orde terhadap N2 maka kita mengambil H2 yang sama atau konsentrasi H2 yang sama, berarti di data yang pertama dan juga yang kedua. Lalu begitu juga ketika kita mau mencari orde terhadap H2 maka kita mencari konsentrasi N2 yang sama, berarti di data kedua dan juga ketiga. Lalu selanjutnya kita menentukan orde terhadap N2. Nah, kita sudah mengambil data percobaan yang pertama dan kedua, maka tinggal dimasukkan laju reaksi, lalu orde reaksinya itu dicari melalui konsentrasi dari N2 dan juga H2 itu dimasukkan sesuai dengan data percobaan yang kita ambil. Nah, untuk menentukan orde terhadap N2 ditemukan satu melalui perhitungan 0,8 dibagi 4 sama dengan 0,02 pangkat X dibagi 0,01 pangkat X. Karena konsentrasi H2 itu pada data percobaan 1 dan 2 itu sama, maka dicoret, dan K-nya belum diketahui juga dicoret. Maka dihasilkan orde terhadap N2 yaitu sebesar 1. Begitu juga untuk orde terhadap H2. Untuk laju reaksi dari data ketiga dan juga kedua itu dimasukkan, maka dihasilkan ordenya 1 melalui perhitungan 1,6 dibagi 0,8 sama dengan 0,04 pangkat Y dibagi 0,02 pangkat Y. Nah, sama seperti orde N2 tadi, konsentrasi N2 ini karena sama dicoret dan juga K-nya juga dicoret, maka dihasilkan orde reaksi dari H2 adalah 1. Nah, selanjutnya kita menuliskan persamaan laju reaksinya. Nah, karena tadi sudah diketahui orde reaksi dari N2 dan juga H2, maka tinggal dimasukkan ke dalam rumus V sama dengan K dikalikan konsentrasi N2 pangkat X dikali konsentrasi H2 pangkat Y. Nah, orde reaksi N2 ini adalah X dan juga orde reaksi Y. Orde reaksi H2 ini adalah Y. Maka persamaan laju reaksinya adalah V sama dengan K dikali konsentrasi N2 dikali konsentrasi H2. Nah, selanjutnya menentukan orde total. Nah, orde reaksi dari N2 dan juga H2 yang telah diketahui
dijumlahkan. Karena tadi order reaksi N2 itu 1 dan juga H2 itu 1, maka jumlahnya adalah 2. Nah, lalu selanjutnya menentukan nilai K laju reaksinya. Nah, cara menentukan harga K yaitu dengan memasukkan data konsentrasi awal reaksi dan data laju reaksi dari salah satu data percobaan. Jadi kita bisa menggunakan data yang pertama, kedua, atau yang ketiga. Nah, misal kita menggunakan data percobaan yang pertama, maka tinggal dimasukkan rumusnya dulu. V sama dengan K dikali konsentrasi N2 dipangkatkan 1 dikali konsentrasi H2 dipangkatkan 1. Maka laju reaksinya adalah 0,4 sama dengan K dikali 0,01 dikali 0,02. Lalu 0,4 pindah ruas, K-nya juga pindah ruas, maka diperoleh hasilnya 8 kali 10 pangkat min 5. Nah, lalu kita masuk ke jenis order reaksi. Order reaksi adalah banyaknya faktor konsentrasi zat reaktan yang mempengaruhi kecepatan reaksi. Order reaksi menyatakan pangkat dari konsentrasi awal suatu zat, maka bentuk grafiknya merupakan grafik perpangkatan. Nah, untuk jenis yang pertama yaitu adalah reaksi orde 0. Reaksi dikatakan berorde 0 terhadap salah satu reaksinya apabila perubahan konsentrasi reaksi tersebut tidak mempengaruhi laju reaksi. Untuk persamaan laju reaksinya adalah V sama dengan K dikali konsentrasi zat dipangkatkan 0, maka sama dengan V sama dengan K. Nah, untuk grafiknya seperti ini, bisa dilihat pada gambar. Ya, jenis yang kedua adalah reaksi orde 1, di mana suatu reaksi dikatakan berorde 1 terhadap salah satu reaksinya jika laju reaksi berbanding lurus dengan konsentrasi reaksi itu. Misalkan konsentrasi reaksi itu dilipat 3 kan, maka laju reaksi akan menjadi 3 pangkat 1 atau 3 kali lebih besar. Untuk persamaan laju reaksinya adalah V sama dengan K dikali konsentrasi Z dipangkatkan 1, maka sama dengan V sama dengan K dikali konsentrasi Z. Untuk grafik dari reaksi orde 1 adalah sebagai berikut, bisa dilihat pada gambar. Yang jenis yang ketiga adalah reaksi orde 2, di mana suatu reaksi dikatakan berorde 2 terhadap salah satu reaksi jika laju reaksi merupakan pangkat 2 dari konsentrasi reaksi itu. Nah, apabila konsentrasi Z itu dilipat 3 kan, maka laju reaksi akan menjadi 3 pangkat 2 atau 9 kali lebih besar. Untuk persamaan laju reaksinya yaitu V sama dengan K dikalikan konsentrasi Z pangkatkan 2. Untuk grafik dari orde 2 itu adalah sebagai berikut, bisa dilihat pada gambar. Oke, ini bisa dibuat latihan di rumah. Sekian dari saya untuk pembelajaran kita pada hari ini. Kita cukupkan sampai di sini. Mungkin kalau ada salah kata saya mohon maaf. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.